Oke geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini akan kita bahas mengenai power window geng. Jadi ini ada expander 2018. Keluhannya power windownya bermasalah, tidak bisa bekerja, tidak bisa naik dan tidak bisa turun ya. Langsung kita cek geng. Oke, ini expander 2018 bermasalah di power window geng. Oke, kita cek aja kinerja power windownya. Langkah pertama kita nyalakan ya geng, dengan cara memencet ini start stopnya. Kita pencet satu kali, dia akan masuk ke mode ACC. Kita pencet sekali lagi geng. Nah, ini kunci kontak on. Kenapa saya on kan? Karena memang power window itu butuh on ya, geng, bukan hanya ACC, geng. Oke, kita coba untuk power windownya. Nah ini nggak kerja, geng. Nah, nggak ada pergerakan. Yang lain juga sama. Yang belakang juga sama. Ini juga sama. Nggak bisa bekerja ya geng. Ini bermasalah. Ini kan on ya ini. Jadi untuk tombolnya seperti ini untuk expander power windownya. Di sini ada untuk kaca driver ya di depan kanan, kemudian ini kiri depan, kemudian ini kiri belakang, dan ini kanan belakang. Kemudian ini untuk kontrol 3 kaca selain driver ya geng. Jadi kalau kita pencet seperti ini dia nggak bisa bekerja. Kalau kita pencet sekali lagi ini nonjol ke atas, dia harusnya bisa bekerja. Namun demikian ini nggak bisa bekerja semua geng. Oke, langsung nanti coba kita periksa satu persatu. Kita urutkan dari yang paling mudah dulu ya geng. Oke, kita off kan dulu, kemudian kita cek. Kita urutkan dari yang termudah, fuse ya geng. Oke gengs, jadi fuse-nya untuk expander fuse box-nya ada 2. Satu yang ini fuse box. Posisinya di belakang baterai, berarti di sisi kiri ya, di sisi kiri dekat fender, di belakang baterai, sampingnya baterai ya. Ini ada fuse box. Nih, dan juga ada di dashboard, geng, di belakang dashboard. Nah, di dalam sini, geng, ada fuse. Nanti kita buka, kita cek satu-satu. Oke geng, kita coba buka fuse box ini. Nah caranya ini, kita tekan di penguncinya seperti ini, kemudian ini kita angkat. Ya, ini kira-kira fuse-nya seperti itu. Ya, ini ada fuse dan juga relay, dan juga ada junction blocknya juga. Ya, ada beberapa fuse cadangan juga, kemudian ada pelepas fuse atau fuse puller juga ada di sini. Oke, kemudian yang mana nih yang fuse power window? Coba kita cek. Nah, untuk pengecekan tata letak dari fuse ini bisa kita cek di tutupnya, geng. Di balik tutupnya ini ada tata letak atau denah fuse-nya. Nih, seperti ini. Ini fuse box A, yang ini front berarti depan. Ya. Bagian depan. Kemudian ini ada denahnya. Ini menggunakan kode ya, geng. Menggunakan gambar.
ada R14, R13, R12, R1, R6 dan seterusnya. Kemudian juga ada F24, F23 dan seterusnya, geng. Jadi sini udah ada tata letak, kemudian juga ada besarnya kapasitas dari fuse atau ampernya ya. Ampernya misal ini F24, ini lampu kepala 10 ampere ya, 10 ampere. Nih seperti ini. Jadi gambarnya digambar, ini menunjukkan fungsi. Kemudian ini kodenya F24, kemudian ini adalah kapasitas dari fuse-nya 10 ampere. Seperti itu ya. Oke, kita langsung cari untuk fuse yang power window, fuse power window, geng. Nah, ini bukan, ini lampu, ini ABS, lampu, klakson ya. Ini klakson. Kemudian ini lampu. Kemudian ini lampu kabut, lampu dekat, ini klakson, relay klakson. Yang R itu relay ya, gengs, relay klakson. Kemudian ini yang engine, ini engine yang gambar seperti ini gambar engine ya, geng. Ini gambar engine, ini fuse engine, ini relay engine. Kemudian stop, ini untuk lampu rem, stop. Kemudian ini engine yang gambar seperti ini gambar S, berarti ini untuk AC, gengs. Nah, ini untuk engine. Kemudian ini AT, automatic transmission ya, geng. AT, kemudian ini engine, ini hazard yang segitiga seperti ini hazard. Kemudian ini untuk kuncinya, geng, untuk keyless-nya, geng. Kemudian ini R semua, ini relay AC, berarti relay kompresor nih, geng. Relay kompresor. Nah, ini relay untuk power window, geng. Ada gambar jendela, kemudian ada gambar naik, ada gambar turun, ada panah naik, panah turun. Berarti ini untuk menaikkan dan menurunkan jendela, geng, atau kaca, geng. Berarti ini untuk yang power window-nya. Yang ini relay power window. Kemudian ini engine, geng. Ini belum untuk fuse-nya mana? Ini untuk fuse jendela, untuk fuse power window, geng. Nah, kira-kira itu fuse power window 30 ampere. Fuse power window 30 ampere. Langsung nanti kita cek ke barangnya, geng. Oke, geng, kita langsung ke lokasi ya, geng. Nih, lokasinya seperti ini. Nah, ini seperti ini. Sorry agak sulit ya. Ini front ya, geng, front. Nah, berarti yang ini, geng, ini fuse yang gede ini, geng. Ini, geng, ini ada yang nyebut juga ini fuse beling bisa, atau fuse menengah juga bisa nih. Ini 30 ampere, geng. Nanti kita lepas, geng. Kita lepas, kita congkel karena saya nggak punya alatnya. Nanti kita coba congkel, geng, menggunakan obeng. Oke, geng, kita coba congkel belah sini pelan-pelan. Kita congkel, tenaikkan. Nah, ini ya, kalau sudah tinggal kita ambil saja. Nah. Oke, nanti kita cek, geng. Ini fuse-nya seperti ini. Jadi di dalam sana ada apa namanya ya, fusible link ya, ada link, ada sambungan atau yang dia akan terbakar, dia akan putus ketika mendapatkan arus terlalu besar, geng. Nanti kita cek kontinuitasnya menggunakan multitester, geng. Menggunakan multitester. Kalau nggak ada multitester, berarti langkah paling mudah adalah kita lihat untuk linknya di elemennya di sana. Elemennya di sana kita lihat secara visual ya, geng. Kalau secara visual ini fuse-nya masih bagus nih, geng. Masih tersambung, tapi akan kita cek nanti menggunakan multitester, geng. Nah, nanti kita bisa cek menggunakan di sini, geng, menggunakan multitester di sini. Oke, geng,
ini sudah saya siapkan multitester. Kebetulan ini multitesternya adalah analog ya geng, analog. Ini ada selektornya. Ini multitester untuk ngecek tegangan bisa, arus listrik juga bisa, kemudian tahanan juga bisa. Nah, kali ini karena akan kita cek fuse ini cukup kita gunakan tahanannya, karena kita akan ngecek kontinuitas, nyambung tidaknya fuse ini. Nah, kita menggunakan tahanan. Nah, untuk tahanan sendiri, untuk pengukuran tahanan, kita bisa gunakan ini nih, bagian sini. Nah, ini ohm. Nah, ini ohm nih. Ohm ada kali 1, kali 10, kali 100, kali 1000 atau kali 1 k ohm. Nah, ini selektornya kita posisikan seperti ini ke kali 1 ohm. Nah, kemudian kita lakukan langkah kalibrasi atau zero setting dengan cara menghubungkan probe-nya. Ini probe ya, terminalnya ini. Probe-nya kita hubungkan seperti ini. Ya, kemudian kita nolkan. Nah, sorry sebentar. Nah, itu kita nolkan geng dengan cara memutar adjusternya ini. Ini ada adjuster. Tuh, ini terlepas lagi. Nah, itu adjusternya kita putar geng sampai 0 geng. Nah, sampai jarumnya ke angka 0 geng. Nah, ini kalau kita putar kan geser nih. Nah, ini kan enggak 0. Nih, ini kita putar ke kanan. Nah, searah jarum jam berarti jarum juga akan bergerak searah jarum jam. Kita posisikan di 0 atau zero setting. Ini sudah bisa kita gunakan, geng. Oke geng, langkah berikutnya adalah kita pasangkan probe ini, positif dan negatifnya ke fuse ini, ke bagian terminal fuse-nya. Ya, bolak-balik boleh nggak? Boleh. Ya, yang positif di kanan atau positif di kiri, bolak-balik boleh geng. Ini sudah saya pasangkan geng, probe-nya, coba kita cek. Nah, ini jarumnya ke angka 0 ya geng, jarumnya ke angka 0, bergerak ke kanan ke angka 0, artinya ada kontinuitas ya, ada kontinuitas, berarti masih nyambung geng. Coba kita lepaskan. Nah, ini kalau putus kira-kira seperti ini kalau nyambung, nah seperti ini geng. Nah, artinya fuse ini masih bagus, masih bisa digunakan geng. Ini fuse ini nanti kita coba pasang lagi dan kita cek untuk komponen berikutnya geng, kita runut geng. Oke geng, kita pasang kembali karena ini fuse-nya tadi masih bagus. Kita lanjut ke pengecekan fuse yang ada di dashboard, di belakang dashboard. Barangkali ada fuse yang di belakang dashboard. Oke, kita lanjut ke pemeriksaan fuse yang ada di belakang dashboard geng. Ini di balik laci ini geng. Cara membukanya adalah kita buka dulu lacinya. Nah, kita buka lacinya. Kemudian di sebelah sini ada pengaitnya. Kita goyangkan sedikit seperti ini. Nah, kita goyangkan, kemudian kita tarik. Nah, seperti itu. Ini sudah terlepas, ya. Nah, fuse-nya posisinya berada di sini, geng. Nah, ini banyak fuse, tapi kita belum tahu fungsinya apa, fungsi dari fuse ini apa. Nanti kita cek, kita cari untuk denahnya. Denahnya biasanya di dekat fuse. Coba di sini nggak ada, atau mungkin di lacinya. Oke geng, ini untuk denahnya, denah dari fuse-nya. Kita coba fuse untuk power window, apakah di sini ada fuse untuk power window-nya, geng. Gambarnya itu ya, gambarnya jendela ya. Ini bukan, ini engine ya, juga bukan. Ini defogger, lampu. Ini coba, ini gambar jendela geng, tapi kunci. Nah, berarti ini central lock ya, ini kunci.
kan, dan lampu-lampu defogger, radio, buzzer, wiper, sigaret, speedometer, mesin mundur. Jadi kosong ya, nggak ada geng. Oke geng, karena fuse-nya cuma ada di sini, kita lanjut ke relay geng. Copot tarik apa hitam? Wes, burung. Kita lanjut ke relay geng. Ini coba, nih relay yang gambar jendela. Nih, R5. Ada yang ini. Nih. Nah ini relaynya, relay untuk power window. Nanti coba kita cek ya. Nih geng. Oke geng, ini untuk relaynya ya. Ini ada relay 4 kaki ya, relay 4 terminal seperti ini. Jadi untuk relay ini ada beberapa jenis ya geng. Ada yang normally close, ada yang normally open. Nah ini yang jenis normally open 4 terminal geng. Ada juga yang 5 terminal ya geng. Yang 5 terminal itu biasanya relay double throw. Jadi dia bisa normally open dan normally close. Namun ada juga relay 5 terminal yang sama-sama normally close atau sama-sama normally open. Oke. Jadi ini kira-kira seperti ini. Jadi relay ini fungsinya sebagai switch, saklar magnet ya. Jadi saklar yang dikendalikan secara elektromagnet. Ya. Jadi terminalnya pun ini terminal untuk elektromagnetnya, ini terminal yang 2 ini terminal untuk switchnya. Ya. Jadi ini solenoid, dalamnya ada solenoid. Ketika ini dikasih arus listrik, ini jadi magnet sehingga akan menyebabkan terminal yang 2 ini terhubung. Ya, yang tadinya tidak terhubung karena jenisnya ini normally close, normally open, sorry. Ketika ini dialiri arus listrik jadi close, jadi terhubung. Itu. Ya. Nanti ini kita cek, ini terminal. Kalau untuk penamaan terminalnya biasanya ini 85 yang kuning ini, yang kuningan 8586 yang solenoid ini, terminal 85 dan 86. Kemudian yang tembaga ini terminal 30 dan 87 geng. Ya. Oke, nanti kita cek kontinuitasnya. Seharusnya ketika terminal 85 dan 86 dialiri arus listrik, maka terminal 30 dan terminal 87 akan terhubung. Ya. Gitu ya, geng. Nah, ketika belum dialiri arus listrik, yang 8586 belum dialiri arus listrik, itu ini belum terhubung. Tapi ketika ini sudah dialiri arus listrik, maka terminal 30 dan 87 akan terhubung, geng. Oke ya, geng, nanti kita coba aliri arus listrik. Oke, selanjutnya kita cek untuk relaynya. Kita pasangkan penjepit seperti ini di terminal 8586. Nanti kita hubungkan ke positif dan negatif baterai. Bolak-balik boleh nggak? Misalnya di sini negatif, di sini positif, atau sebaliknya boleh nggak? Boleh, sama saja, geng. Ya, langsung saja kita pasang ke baterai. Sudah saya pasangkan ke positif, kemudian ini saya pasangkan ke negatif. Nah, seperti ini harusnya ketika ini kita hubungkan, maka di relaynya biasanya akan bunyi ya, bunyi klik-klik, artinya saklarnya bekerja. Tapi ini dari saklarnya aja udah tidak bekerja, geng. Ini kemungkinan besar bermasalah, geng. Nih. Oke, nanti akan kita ganti, geng. Akan kita ganti. Ya. Ini bermasalah, berarti relaynya ini. Nanti akan saya tunjukkan relay yang baru, geng. Oke, ini relay yang baru ya, geng. Ini sama terminal, posisi terminalnya sama.
Nah, ketika kita ganti relay juga harus kita cek ya, geng. Kita cek, geng. Kita cek, nanti kita aliri arus listrik ya di terminal 85 dan 86-nya dialiri arus listrik, geng. Nah, ya, jadi waktu ini dihubungkan ada arus listrik yang mengalir ke solenoid 8586 ini, maka si saklar akan bekerja ini. Bunyi klik 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 klik. Nah, kalau sudah tetap dijabitkan ya, dialiri arus listrik, kemudian kita cek untuk kontinuitasnya di terminal 30 dan 87-nya di sini. Ya, kita cek menggunakan multitester ya. Nih. Nah, nih dia ada kontinuitas. Nah, ada kontinuitas. Nah, ini tak menandakan relaynya masih bekerja ya, geng. Kalau yang tadi yang rusak, ini jelas tidak terhubung. Oke, geng, kira-kira seperti itu. Kemudian kita lanjut, kita pasang relaynya. Ini sudah kita pasang ya untuk relaynya. Nanti kita coba ke power window-nya apakah sudah. Ya, kita on kan, kemudian coba kita cek untuk power window-nya. Ini sudah bekerja ya, geng. Ini untuk yang driver, kemudian untuk yang kiri, kemudian kiri belakang bisa bekerja, kemudian kanan belakang. Oto bisa nggak? Otonya kerja nggak? Belum bisa bekerja ya. Coba nanti untuk fitur autonya akan kita cek ya, karena ini belum bekerja untuk fitur autonya. Oke ya, geng, ini sudah saya lakukan reset untuk power window-nya. Ini untuk autonya. Kita tinggal tarik saja sekali, maka ini otomatis akan menutup. Dan kita tekan satu kali, otomatis dia akan membuka, geng. Oke. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya, geng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.